Shalom sahabat GACC yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Kita berjumpa lagi pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat diberkati. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dan mari kita siapkan hati kita untuk menyambut kebaikan Tuhan. Oh, mari kita bersyukur, kita puji nama Tuhan. Sebab dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Haleluya, mari kita sembah dia. Syara malamaya, malamaya, malamasi, malamaya. Haleluya. Kasihlah buat hari semua kebaikan. Kami menyambut pagi hari ini dengan bersyukur di dalam nama Yesus, sumber kebenaran, sumber kebenaran. Dalam nama Yesus ada mengharapkan. Tagakan segala beban yang begitu merentangi, kesombongan, keangkuhan, roh yang tidak tenang, roh yang tidak tentram, kegelisahan, rasa sakit, baik sakit hati maupun sakit tubuh, sakit jasmani, sakit rohani. Kami mau lepaskan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mau datang dengan hati dan roh yang lemah lembut di hadapan-Mu. Tanggalkan segala beban dan dosa yang begitu merintangi Tuhan. Dengan hati yang murni, tidak dengan tangan hampa, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih. Kesetiaan-Mu Tuhan, seperti perisai dan pagar tembok yang melindungi kami. Sebab itu ku mau bersyukur. Bapa, terima kasih. Kau Allah yang setia, Bapa yang besar, kau pulih. Terima kasih. Segenap hatiku ku bersyukur segenap baik, segenap hatiku pada Sang saya
yang kita kasih bisa aku segenap hatiku segenap hatiku segenap yang untuk namanya namanya oh, senantiasa menjadi kuat di dalam kekuatan satu. Sebab tidak ada hal lain yang dapat menguatkan kami selain nama Yesus yang memberikan kami kemenangan, kekuatan, hiburan Yesus. Dan kuat bersama tembok dengan di sebelah benar. Terpujilah namamu Tuhan, hanya di dalam namamu aku menang. Bahwa kami tulus hati berserah padamu, tidak ada yang dapat kami andalkan. Yesusku besar, yang mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesusku besar, yang mustahil bagi. Yesusku besar, Yesusku besar, ada yang mustahil bagi dia. Yesus besar, Yesus ada yang mustahil dia. Dia
Dialah yang terbesar. Syarabalabaya. Syarabatakarabalabaya. Sikarabayarabalabaya. Sikarabayarabalabaya. Ya, makasih Bapak buat pagi hari ini. Biarkan kami tanggalkan segala beban yang begitu merintangi. Kami datang kepada Tuhan yang besar. Dalam nama Yesus, Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Thank you, Jesus. You are so good, Tuhan. Syarabalabala. 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 Ya, terima kasih Tuhan. Amen. Pujilah nama Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, sekali lagi. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima sabda firman. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pagi hari yang diberkati ini, saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan 5 pasal per hari di akhir dari kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim 20 hingga Hakim-Hakim 21. Dan kita masuk di kitab yang baru, yaitu kitab Rut 1 hingga 3. Kitab Rut hingga pasal 4, tetapi karena kita konsisten membaca 5 pasal per hari, kita membagi 5 pasal per hari, baik dari akhir kitab Hakim-Hakim, kita masuk sebagian dari kitab Rut. Nanti di akhir kitab Rut yang keempat kita akan renungkan kembali pada besok hari. Saudara yang diberkati, menarik bahwa hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, selain dari garis besar dari kitab Hakim-Hakim dan juga dari kitab Rut. Saya akan fokus kepada Rut. Saudara, mungkin ini berbicara tentang kehidupan wanita. Tetapi sekalipun ini lebih banyak membahas tentang wanita, tetapi bagi kaum pria yang hari ini juga mengikuti perenungan pada hari ini, tidak ada salahnya, sebab ini juga merupakan pengetahuan bagi kita, karena kita pasti akan berhadapan dan bergaul dengan kaum wanita, apalagi bagi suami-suami istrinya, bagi suami-suami mungkin orang tuanya, dan bagi orang yang belum menikah, calon istrinya, bagaimana kita melihat gambaran wanita yang di dalam idealisme menurut pandangan firman Tuhan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk lebih lagi, saya akan menyingkap beberapa kebenaran firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim 20 hingga 21, di mana di kitab Hakim-Hakim ini kemarin kita sudah belajar, saudaraku, tentang hal-hal yang penting untuk kita pelajari di dalam kitab Hakim-Hakim, yaitu tentang Simson. Kekuatan dari Simson itu ada terletak di tubuhnya, yang fisiknya. Tetapi sebetulnya kekuatan fisik itu bukan segala-galanya. Dan karena itu dia juga terjebak di dalam kekuatan fisiknya. Ketika dia kehilangan kekuatan fisiknya, akhirnya musuh bisa mengalahkan dia. Dan satu hal, bahwa bukan kuat dan gagah kita, melainkan rohku, firman Tuhan. Karena ketika Simson kuat, itu semua karena roh Tuhan. Ketika roh Tuhan meninggalkan dia, walaupun secara fisik dia memiliki tubuh yang kuat, begitu roh Tuhan meninggalkan dia, maka dia kehilangan segala-galanya. Kemudian sedikit dari kitab Hakim-Hakim kemarin itu ada berbicara tentang patung Mika, patung sembahan Mika dan gundik Lewi, dan singkat cerita ada Bani Dan yang kemudian membawa lari Imam Lewi dan juga patung sesembahan mereka. Jadi keadaan manusia pada waktu zaman Hakim-Hakim setelah Simson berakhir, itu kehabisan hakim-hakim yang betul-betul takut akan Tuhan.
Dan satu hal saudara, kita masuk di dalam Hakim-Hakim 20, di sana ada peperangan antara orang Israel melawan suku Bani mereka yang terkecil. Karena di Gibea pada waktu itu ada seorang imam Lewi dengan gundiknya yang menumpang di rumah seseorang. Ketika mereka ada di sana, keadaan di sana pada waktu itu sangat kacau. Orang-orang tidak mengenal Tuhan dan mereka membuat segala sesuatu sekehendak hatinya. Kemudian mereka mengetuk pintu orang yang ada di Gibea itu, di suku Benyamin juga. Kemudian suku Benyamin itu minta maaf, dia memperkosa gundik dari orang Lewi itu. Kemudian orang Lewi itu saking dia kecewanya, dia memotong tubuh gundik itu menjadi potongan-potongan kecil dan dikirim ke suku Israel. Singkat cerita, hal itu menjadi kegaduhan dan suku-suku Israel yang ada itu semua menyerbu dan menyerang Bani Benyamin. Dan Bani Benyamin itu menjadi suku yang dikalahkan, mereka ribuan orang dikalahkan pada waktu itu. Namun pada akhirnya bangsa Israel itu menyesal karena salah satu suku dari mereka akan punah. Kemudian mereka dengan penuh kebijakan mereka mengambil kesimpulan bahwa suku Benyamin ini akan tetap dipertahankan hidup dengan membuat mereka menikah dengan perawan-perawan yang sudah mereka sisihkan pada waktu itu. Dan singkat cerita, suku Benyamin dapat tetap hidup. Di akhir dari kisah ini, di ayat 23 hingga ayat yang ke-25, perihal hakim-hakim dapat kita tegaskan di sini bahwa siklus kejatuhan itu sampai di akhir kitab Hakim-Hakim itu merupakan sebuah siklus kejatuhan moral yang sangat-sangat jatuh, saudara. Pada ayat 23 dikatakan, jadi Bani Benyamin berbuat demikian, dari gadis-gadis yang menari yang dirampas itu, mereka mengambil perempuan jumlahnya sama dengan jumlah mereka. Kemudian pulanglah mereka ke milik pusakanya, lalu membangun kota-kotanya kembali dan diam di sana. Pada waktu itu pergilah orang Israel dari sana masing-masing menurut suku dan kaumnya. Mereka masing-masing berangkat dari sana ke milik pusakanya. Saudara yang diberkati, inilah penutup dari kitab Hakim-Hakim di mana di ayat 25 dikatakan, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, baik raja maupun hakim maupun imam, tidak ada. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut kehendaknya, menurut pandangannya sendiri. Dan akibat dari semuanya itu, Israel mengalami degradasi moral yang begitu kuat sekali. Jadi saudara yang diberkati, saya mau bertanya pada saat ini, apakah Alkitab itu adalah firman Allah? Alkitab adalah firman Allah. Alkitab mencatat dengan tidak menyembunyikan segala sesuatu yang terjadi dari kronologis dan sejarah tentang penciptaan manusia hingga pada zaman hakim-hakim, hingga pada zaman sekarang. Kejatuhan moral, kejatuhan hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, kemudian mereka rise up, mereka bangkit, kemudian mereka mengalami degradasi, dan semua segala sesuatu itu dicatat baik di dalam sejarah maupun dikanonisasi di dalam Alkitab menurut ilmu pengetahuan bibliologi. Alkitab adalah kebenaran yang dapat dipercaya. Why? Sekalipun ada ketidakbenaran di dalamnya, itu semua diceritakan untuk menjadi sebuah sejarah yang membuat kita melihat dari sini kita belajar. Kebenaran konsisten, yang tidak konsisten adalah sikap manusia yang jatuh bangun di dalam dosa. Jadi saudara, kalau kita membaca Alkitab firman Tuhan, pastikan kita membaca kronologisnya. Dari awal hingga pada akhirnya, bahkan berulang-ulang, engkau tidak akan menyesal karena setiap saat ada kebenaran baru yang kita akan dapatkan. Perihal yang kita baca di dalam kitab Hakim-Hakim, kadang kalau kita baca, kenapa ya hamba Tuhan seperti ini? Fakta, saudara. Bukankah manusia jatuh dan bangun? Dan dari sini kita belajar, manusia pada akhirnya mengambil keputusan. Kenapa semua ini harus terjadi? Itu kesalahan dari Adam dan Hawa. Kenapa mereka makan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat? Pada akhirnya kita mengetahui segala sesuatu. Apa yang baik, apa yang jahat, kita belajar dari apa yang baik, apa yang jahat, yang kita lewati, yang kita baca, yang kita pelajari dari tokoh-tokoh Alkitab. Karena buah dari pohon pengetahuan, apa yang baik dan yang jahat, masih kita nikmati hingga hari ini, yaitu apa? Kita hidup dalam free will yang membuat kita harus memutuskan kita harus menjadi seperti apa.
Kalau sejak awal Adam dan Hawa hanya menikmati pohon kehidupan, mungkin sampai hari ini engkau dan saya tidak melakukan apa-apa lagi selain hanya memuji dan menyembah Tuhan dan di dalam roh kehidupan hidup kekal untuk selama-lamanya. Amin, saudara. So, I want to say today, percayalah Alkitab sebagai firman Allah. Karena Alkitab dengan terang benderang menyingkapkan apa yang baik, apa yang benar, dan kemudian Roh Allah akan memberikan kita hikmat dan kekuatan, dan kita akan memutuskan apa yang harus kita lakukan. Kita akan masuk di dalam kitab Rut, saudara. Kitab Rut berbicara tentang Rut dan Naomi di dalam pasal 1 hingga ayat 1 hingga 22. Kemudian pasal 2 itu perihal Rut bertemu dengan Boas, dan pasal 3 terkait Rut dan Boas dipertemukan di tempat pengirikan. Sekilas kita memberikan judul firman Tuhan pada pagi hari ini, saya memberikan tema Rut, rahasia kekuatan seorang perempuan. Amin. Today is for woman. Hari ini untuk wanita-wanita hebat yang diberkati Tuhan. Untuk kaum pria, jangan meninggalkan sesi ini. Tetap menikmati firman Tuhan, sebab ada Boas di sana. Amin. Puji nama Tuhan Yesus. Saudara, latar belakang kitab Rut, kalau kita pelajari kitab Rut ini, kitab Rut ditempatkan setelah kitab Hakim-Hakim yang sudah kita selesaikan tadi. Dengan alasan kedua kitab tersebut berada pada periode yang sama. Alkitab Ibrani umumnya menempatkan kitab ini dalam kelompok 5 gulungan. Kitab Rut dibacakan dalam kebaktian Yahudi di sinagog pada hari Zavaot atau hari raya 7 minggu. Mengapa kitab ini disebut kitab Rut? Sebab memang nama kitab ini merujuk pada tokoh inti dari cerita ini. Why is Ruth so special? Kenapa Ruth menjadi seorang yang sangat spesial? Padahal sebetulnya latar belakang Ruth, dia adalah seorang perempuan Moab. Dan kita tahu Moab, Bani Amon itu merupakan garis keturunan yang sebetulnya dari keturunan yang dari Lot, anak-anak Lot. Bani Amon, Bani Moab. Tetapi karena Lot menyimpang, ini garis keturunan Lot itu menyimpang, dia tidak mengenal Tuhan. Mereka lahir dari incest antara anak-anak Lot dengan Lot. Ini menjadi sebuah kesalahan sehingga garis keturunannya itu merupakan garis keturunan yang tidak mengenal Allah dan mereka jauh dari Tuhan. Itu sebabnya Moab itu adalah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Dan Ruth ini adalah seorang perempuan Moab yang menjadi seorang Yahudi karena pilihannya sendiri. Dia menjadi seorang Yahudi karena dia memilih untuk tetap tinggal dengan Naomi. Dia berkata, bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Di mana engkau berdiam, berkemah, di situ aku ada bersama-sama denganmu. Jadi dia seorang Moab. Moab ini adalah keturunan Lot, walaupun dia adalah keponakan dari Abraham, tapi dia tidak mengenal Allah karena keturunan ini menyimpang dan mereka menyembah dewa kejijikan. Jadi Ruth singkat cerita menjadi seorang Yahudi karena pilihan sendiri serta merupakan buyut dari Raja Daud dari kerajaan Israel dan leluhur dari Yesus menurut perjanjian baru. Sebab Ruth menikah dengan Boas dan Boas melahirkan Obed dan Isai. Isai melahirkan Daud. Jadi Ruth merupakan nenek buyut dari Raja Daud dari kerajaan Israel dan leluhur dari Yesus menurut perjanjian baru. Nama Ruth sendiri pada pangkalnya merupakan serapan dari Ibrani, Ruth yang berasal dari asal mula yang tidak jelas. Tapi nama yang sering dianggap berhubungan dengan kata Ruth yaitu reat atau har atau pendamping. Nah, kisah-kisah dalam kitab Hakim-Hakim menunjukkan kesukaran-kesukaran yang terjadi karena siklus yang seperti yang saya ceritakan, siklus kejatuhan yang berulang yang terjadi karena umat Tuhan meninggalkan Tuhan. Sebaliknya, kisah Ruth ini merupakan sebuah titik balik di mana menunjukkan berkat-berkat yang diberikan Tuhan kepada seorang asing yang meninggalkan agamanya untuk percaya kepada Tuhan Israel. Jadi dia bangsa asing, bangsa kafir, kemudian dia meninggalkan bangsanya, meninggalkan agamanya untuk percaya kepada Tuhan Israel. Oleh sikapnya itu ia menjadi anggota umat Tuhan. Nah, segmen dari kitab Rut ini dibagi menjadi 4 segmen, yaitu kisah antara Naomi, seorang wanita Yahudi yang baik dan cekatan yang mengikuti suaminya yaitu Elimelek, ke Moab. Kemudian kedua anaknya ini menikah dengan perempuan Moab, Orpa dan Rut.
kemudian Naomi digambarkan wanita yang saleh, praktis, dan murah hati seperti Ruth. Namun setelah kembali ke Bethlehem, ia kehilangan suami, ia berubah menjadi wanita yang sakit hati, mempersalahkan Allah, menjadi wanita yang pahit, dia menyalahkan Tuhan karena semua kesukaran, dan dia berhitung dengan Tuhan karena seolah-olah Tuhan yang menimpakan segala sesuatunya kepada dia. Di segmen yang kedua, di pasal yang kedua, berbicara tentang Naomi yang memerintah Ruth, ponakannya, untuk ikut memanen gandum di ladang. Kemudian Ruth bertemu dengan Boas, bujangan kaya yang menjadi seorang yang memiliki hak untuk menebus keluarga dari Naomi. Ruth kemudian didorong oleh Naomi mendekati Boas. Ruth dan Boas pun jatuh cinta dan kemudian mereka menikah. Lalu selanjutnya di pasal yang keempat, di segmen ketiga, terjadilah kontrak perkawinan. Boas menyelesaikan masalah hukum menyangkut ladang yang akan dijual pada Naomi terkait penebusan. Selanjutnya dengan ladang dan juga anak menantu yang ada pada Ruth, ada pada Naomi, yaitu Ruth. Boas menyelesaikan perkara itu dengan terbuka dan jujur, kemudian menebus dan mengambil Ruth sebagai istrinya. Segmen yang keempat, Naomi berbahagia karena Ruth melahirkan anak yang dinamainya Obed. Dari Obed ini lahir Isai, lahir Daud yang menjadi Raja Yehuda, Raja Israel. Demikian latar belakang kitab Rut dan pengupasan yang ada dalam kitab Rut. Nah, saudara yang diberkati, saya memberikan tema pada hari ini yaitu Rut, rahasia kekuatan seorang perempuan. Sebab di dalam diri Rut, ketika dia menjadi seorang perempuan Moab dan dia mengambil keputusan untuk mengikuti Allah Israel yang ada pada diri Naomi, dia menjadi seorang perempuan yang betul-betul menjadi sebuah inspirasi kalau bagi kita ketika kita membaca firman Tuhan. Apa yang kita dapat pelajari dalam kehidupan Rut? Rut hidup berdampingan dengan Naomi. Kita lihat tadi di dalam latar belakang yang sudah kita pelajari tadi, bahwa Rut adalah seorang yang mengikuti Naomi dengan setia. Kalau kita baca di dalam Rut 1 dikatakan pada zaman para hakim memerintah, jadi ini memang sangat berdekatan dengan zaman para hakim, itu ada kelaparan di tanah Israel. Pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta isinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai seorang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Jadi ini keluarga yang berdiam di Bethlehem Yehuda. Bethlehem artinya adalah rumah roti. Lalu satu ketika terjadi kelaparan di tanah Israel, mereka memutuskan untuk keluar dari Bethlehem, Yehuda, rumah roti. Di sana ketika mereka berdiam di tanah Moab, anak-anaknya Mahlon dan Kilion itu menikah dengan Rut dan Orpa. Di sana ketika mereka ada di tanah Moab, Elimelek mati. Suami Naomi mati. Sehingga perempuan itu tertinggal kedua anaknya, dan kedua anaknya ini mengambil perempuan Moab, yang pertama Orpa dan juga Rut. Jadi pertama dia kehilangan Elimelek. Lalu kedua putranya menikah dengan perempuan Moab, yaitu Orpa dan Rut. Setelah mereka berdiam di sana kira-kira 10 tahun lamanya, lalu kedua putranya ini, Mahlon dan Kilion, ini juga mati. Suaminya mati, suami Naomi mati, Mahlon dan Kilion, kedua putranya mati. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya laki-laki dan suaminya. Dia kecewa, saudara. Dia keluar dari Bethlehem dengan tangan penuh, dia katakan dia kembali dengan tangan kosong. Dia kehilangan suami, dia kehilangan kedua anaknya. Tetapi di tanah Moab, dia mendapatkan dua orang menantu perempuan. Namun saking kecewanya dari Naomi, dia seorang perempuan yang bersemangat, dia seorang wanita yang memiliki gairah waktu dia keluar dari Bethlehem. Dia kehilangan segala sesuatu di tanah Moab. Dia menjadi perempuan yang pahit dan kecewa. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, wanita mana yang tidak kecewa kehilangan suami? Ada orang yang berpuluh-puluh tahun menjanda, dia kehilangan suami. Sampai berpuluh-puluh tahun dia masih tidak bisa merasa
pulih dari duka citanya. Apalagi ini kehilangan 2 orang putra dan seorang suaminya. Itu betul-betul membuat Naomi berduka cita. Dia berubah menjadi perempuan yang menyalahkan keadaan. Dia salahkan, kenapa Tuhan mengizinkan semuanya ini kepada saya? Singkat cerita, dia berkemas dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Dia bermaksud untuk kembali ke tempat tinggalnya yang lama. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempatnya tinggal itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya ini, "Pergi, pulanglah masing-masing ke rumah ibumu. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas kasih karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumilah mereka, tetapi mereka menangis dengan sangat keras dan berkata, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu, Yehuda." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti?" Kebiasaan orang Israel adalah ketika anak meninggal, dia akan memberikan adik dari anak laki-lakinya. Tetapi karena Naomi sudah tidak punya suami, dia tidak punya peluang lagi untuk melahirkan. Dikatakan, "Pulanglah kalian. Pulanglah anak-anakku. Pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Jangan kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan telah teracung terhadap aku?" Menangis pula kedua menantu ini, Orpa dan juga Rut, dan Orpa mencium mertuanya itu kemudian minta diri. Tetapi lain yang Rut lakukan, dia tetap berpaut kepadanya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini merupakan latar belakang kisah dari Rut dan Naomi, di mana karena perasaan pahit yang ada pada Naomi, dia memutuskan untuk kembali ke Yehuda. Pada waktu dia kembali ke Yehuda, dia menyuruh kedua menantunya ini pergi meninggalkan dia. Dan saudara, saya mau katakan seperti ini. Bethlehem artinya adalah rumah roti. Bethlehem adalah tempat yang dipilih Tuhan untuk bangsa Israel berdiam. Bethlehem yang artinya rumah roti, artinya sekalipun apapun yang terjadi, kalau engkau memilih untuk tetap tinggal di dalam rumah Tuhan, masih lebih baik daripada engkau memilih untuk keluar. Elimelek dan Naomi memilih untuk keluar meninggalkan Bethlehem. Dan apa yang terjadi? Mereka kehilangan segala sesuatu. Seburuk-buruknya keadaanmu, masih lebih baik kalau engkau tetap tinggal dan setia di dalam Tuhan dibandingkan kalau engkau meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena pada akhirnya Naomi mendengar bahwa Yehuda, Bethlehem telah diperhatikan kembali oleh Tuhan. Sesaat lamanya mungkin engkau telah mendapatkan penderitaan ketika engkau hidup intim karib dengan Tuhan, tetapi jangan sekali-kali meninggalkan rumah roti. Jangan sekali-kali meninggalkan Tuhan. Sebab ketika engkau meninggalkan Tuhan, sesuatu bisa terjadi. Nah, kita kembali kepada cerita di mana kehidupan Rut dan Naomi. Apa yang menjadi rahasia kekuatan seorang wanita? Dan kita belajar dari Rut. Ketika Naomi pahit dan memilih untuk dia akan, saya akan kembali ke Bethlehem, saya akan sendiri, dan saya tidak akan mau menyusahkan menantu-menantuku, saya suruh mereka pulang, saya akan baik-baik saja. Walaupun saya kecewa dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan saya. Saudara, Naomi memilih untuk menyalahkan Tuhan, sekalipun keputusan untuk keluar dari Bethlehem itu adalah keputusannya sendiri. Saudara, ada berapa banyak orang yang ketika dia mengambil keputusan yang salah, yang dia salahkan itu adalah Tuhan. Kenapa? Ini kan sebab Tuhan yang mengizinkan saya terjadi. Tuhan yang mengambil anak saya. Terpujilah nama Tuhan. Tetapi dia menyalahkan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaannya,
Ketika Naomi kehilangan suaminya, ketika Naomi kehilangan kedua putranya, apakah benar dia kehilangan segala sesuatu? Actually, sebetulnya tidak. Dia tidak kehilangan segala sesuatu. Karena Orpa dan Ruth, menantunya, itu mengasihi dia. Mereka tidak mau meninggalkan dia. Tetapi orang yang pahit cenderung ingin menyendiri. Amsal berkata, orang yang menyendiri mencari keinginannya sendiri karena dia pahit, dia fokus kepada dirinya sendiri, self-pity. Naomi tidak kehilangan segala sesuatu. Mungkin suami dan anak-anaknya meninggal, tapi dia punya dua orang menantu yang baik hati, yang menyayangi dia. Tetapi dia katakan, pulanglah kalian. Orpa dengan begitu polos, dia langsung meninggalkan Naomi. Tetapi ada satu menantu yang sebetulnya itulah harta yang terbaik yang Tuhan tinggalkan bagi Naomi, yaitu seorang menantu yang baik. Amin. Saudara, kisah kehidupan Ruth dan Naomi ini adalah kisah perempuan yang menghadapi penderitaan. Saudara, kalau berbicara tentang penderitaan, wanita yang sering self-pity dan yang menganggap dirinya yang paling menderita di dunia ini, orang yang paling mengasihankan adalah wanita. Dan dua orang wanita, yang satu janda, yang satu juga janda. Yang satu janda terhadap suami, yang satu janda karena ditinggal suami dan dua orang putra, lebih dari janda. Kehidupan seorang janda seringkali menjadi kehidupan yang sangat self-pity. Saya mau menguatkan hati wanita-wanita dan perempuan-perempuan yang pada hari ini mendengarkan sabda firman Tuhan. Kebanyakan daripada wanita itu lebih banyak suami-suami yang lebih dulu meninggal. Entah kenapa, survei membuktikan lebih banyak suami yang meninggal duluan daripada istri yang meninggal duluan. Atau kalau tidak ditinggal mati, ditinggal pergi dengan selingkuhan. Jadi kehidupan seorang wanita biasanya walaupun waktu masih muda, wanita itu kadang ada jatuh bangun, ada nakal-nakalnya juga. Tetapi ketika sudah di usia tuanya, kebanyakan ada banyak wanita yang menjadi korban oleh karena kehidupan, korban karena ditinggal suami, baik itu selingkuh maupun ditinggal mati dan lain sebagainya. Itu sebabnya hari ini ketika firman Tuhan datang kepada para wanita, keadaanmu sekarang ini jangan self-pity. Mungkin engkau telah melewati berbagai macam kesukaran di dalam hidupmu, ditinggalkan oleh orang-orang yang kamu cintai, ditinggalkan oleh orang-orang yang seharusnya merawat engkau, anak-anakmu, tetapi semuanya meninggalkan engkau. Engkau dalam keadaan sendiri, engkau self-pity. Di sini engkau akan kehilangan kekuatan. Ada dua orang wanita yang dipertemukan Tuhan. Yang satu wanita yang sama-sama janda, tetapi satunya lemah, yang satunya sangat lemah. Kenapa saya katakan lemah? Ruth juga lemah karena dia juga seorang janda. Tidak mudah, saudara, seorang janda untuk hidup karena dia mengalami bagaimana separuh jiwanya itu pergi. Separuh dari cintanya itu pergi. Dan Ruth dan Naomi adalah dua orang yang tinggal bersama. Dan Ruth tidak mau meninggalkan Naomi. Kenapa? Bagi dia menjadi sendiri itu terlalu menyedihkan. Dan dia berpikir, dia masih muda. Bagaimana dengan mertuanya? Mertuanya jauh lebih tua. Saya harus mengurus mertuanya. Kurang lebih seperti itu. Kalau saudara bisa imagine ya, saudara. Menjadi seorang janda itu tidak mudah. Itu sebabnya saya berdoa untuk ibu-ibu yang sudah ditinggal pergi oleh suaminya. Hari ini firman Tuhan untukmu. Jadilah kuat. Ada banyak hal dalam dunia ini yang kita bisa menyalahkan keadaan, bisa menyalahkan orang lain, atau kita merasa tidak terpenuhi kebutuhan kita karena ditinggal oleh suami. Tapi orang yang kuat di dalam Tuhan akan senantiasa mendapat perlindungan. Rahasia kekuatan dari seorang wanita terletak dari hubungannya dengan Tuhan. Kita belajar daripada Ruth. Ruth sekalipun dia ditinggal suaminya dan mertuanya bilang, pergi saja, tinggalkan aku. Ruth tidak mau. Kenapa? Ruth seorang yang tulus hati dan setia. Kita belajar dari sikap Ruth, kekuatan dari seorang wanita. Ketika dia tulus, ketika dia setia, maka akhir kehidupannya selalu akan mendapat pertolongan Tuhan. Yang pertama, Ruth seorang yang tulus hati dan setia. Pada waktu Naomi menyuruh Orpa untuk pergi dan Ruth, mereka menangis dengan suara keras. Lalu Orpa mengambil keputusan mencium mertuanya dan minta diri. Tetapi Ruth
tetap berpaut kepadanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada parah Allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, jangan desak aku meninggalkan engkau. Rut tetap berpaut kepada Naomi. Mungkin dia melihat mertuanya sangat kesulitan. Dan dia juga melihat lebih baik kita berdua daripada kita masing-masing sendiri. Lebih menyedihkan lagi. Dia memutuskan untuk menemani mertuanya dan dia memutuskan untuk berpaut kepada Naomi. Kenapa? Seorang janda yang hatinya kosong, dia membutuhkan seorang sahabat. Dan lebih baik kalau dia berpaut kepada mertuanya daripada dia mencari lelaki yang lain. Saudara, dia katakan, janganlah desak aku meninggalkan engkau. Di kitab Rut hingga kitab Rut pertama hingga keempat, Alkitab mencatat bahwa Rut setia dan berpaut kepada Naomi. Yang pertama, rahasia kekuatan dari seorang perempuan. Saudara, jadilah wanita yang tulus hati dan setia. Seorang wanita yang tidak tulus, seorang wanita yang tidak setia, reputasinya akan buruk. Dan bukan saja sekedar buruk, kita akan mengalami kegagalan di dalam banyak hal. Tapi kalau kita tulus hati dan setia, kita akan melihat ada banyak perkara-perkara Tuhan dan pembelaan Tuhan yang akan terjadi. Saudara, yang pertama, rahasia kekuatan seorang wanita, jadilah orang yang tulus hati dan setia. Kita akan melihat di pasal-pasal berikutnya, di ayat-ayat berikutnya, oleh karena ketulusan, Rut menuai berbagai berkat dalam hidupnya. Yang kedua, saudara, Rut seorang yang mempercayai Allah. Kata Rut kepada Naomi, jangan desak aku meninggalkan engkau dengan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Saudara, Rut seorang yang mempercayai Allah yang disembah oleh mertuanya. Dia melihat keteladanan Naomi mempercayai Tuhan. Dan dia melihat figur di dalam diri Naomi sehingga dia memutuskan untuk percaya kepada Tuhannya. Saudara, dia berani meninggalkan bangsa dan Allahnya sendiri, yaitu Moab. Dan dia memilih berpaut kepada Allah yang disembah oleh Naomi. Saudara, seseorang yang mempercayai Allah, itulah rahasia kekuatan seorang wanita. Dan Rut mempercayai Tuhan yang disembah oleh Naomi. Saya melihat di sini, karena figur Naomi itu sangat melekat dengan menantunya. Menantunya pun mencintai, menyayangi dia. Di sini hal yang sangat luar biasa yang kita pelajari, saudara. Bahwa keteladanan di dalam menyembah Tuhan akan menjadi teladan bagi orang lain. Kekuatan di dalam hidup Rut dan Naomi adalah karena mereka mempercayai Tuhan yang benar, yaitu Allah Israel. Yang ketiga, rahasia kekuatan dari seorang wanita. Saudara, wanita itu dikenal dan dihargai, serta menjadi mempesona, serta menjadi kekuatan di dalam dirinya kalau dia hidup dengan penuh kasih. Rut seorang yang penuh dengan kasih dan memiliki hubungan yang baik dengan mertuanya, sekalipun Naomi seorang yang pahit hati. Firman Tuhan berkata seperti ini, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk di Betlehem, gemparlah seluruh kota itu dengan mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Orang-orang di Yehuda mengenal Naomi. Tapi ia berkata kepada mereka, jangan sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi karena Tuhan telah naik saksi menentang aku dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai.
Di pasal 1 ini ayat 19 hingga 22 mereka berhasil kembali ke tanah Yehuda, mereka berhasil kembali ke Bethlehem. Dan saudara, bagaimana rasanya seorang menantu berjalan hidup bersama dengan seorang mertua yang pahit hati? Kisah antara menantu dan mertua akan menjadi kisah yang menarik karena biasanya mereka akan menjadi musuh. Menantu dan mertua biasanya akan menjadi musuh. Apalagi kalau bertemu dengan orang yang pahit. Ketika dia kembali ke Bethlehem, dia dengan kasarnya menyapa orang, jangan sebut lagi aku Naomi, sebut aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Saudara pernah berjalan dengan orang yang pahit? Apa yang terjadi? Walaupun saudara itu melakukan yang baik, di matanya engkau melakukan hal yang gak baik dan selalu diprotes, selalu dia marah, selalu dia kecewa. Dan Ruth, kita lihat bahwa dia begitu penuh kasih dengan mertuanya. Apa saja yang dia lakukan, dia berpaut kepada Naomi. Saudara, wanita yang kuat adalah wanita yang penuh dengan kasih. Wanita yang kuat dan hebat bukanlah wanita yang suka bertengkar. Wanita yang kuat dan hebat bukanlah wanita yang selalu memiliki konflik dengan mertuanya. Hari ini kalau engkau mendengarkan firman Tuhan dan engkau terkenal sebagai menantu yang suka melawan mertua, jadi pertanyaan, adakah kasih di dalam hatimu? Kalau engkau melayani Tuhan, tetapi hubunganmu dengan mertua itu tidak baik-baik saja, dan suka menyalahkan, suka menyepelekan, suka melawan. Bahkan saya sering mendengar banyak menantu ketika dia ngomongin mertuanya, itu ngomonginnya kejelekan dari mertuanya. Sebaliknya mertuanya menjelekkan menantunya. Jadi saudara yang diberkati, hubungan yang harmonis antara menantu dan mertua itu biasanya itu jarang terjadi. Tapi satu hal yang menarik ketika Ruth berdampingan dengan Naomi dan mereka rukun, bahkan dia mengasihi Naomi, bukan Naomi dalam keadaan baik, tapi Naomi yang sudah berubah dari orang yang baik menjadi orang yang pahit. Itu sebuah tantangan, saudara. Tapi Ruth melakukan dengan penuh kasih. Di sini kita belajar, saudara. Mari kita menjadi perempuan yang mengasihi mertua kita, menjadi wanita yang mengasihi menantunya, dan di dalam nama Yesus, hari ini kalau engkau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan kiranya memulihkan keadaanmu dengan menantumu atau dengan mertuamu. Ruth memiliki kekuatan karena dia penuh dengan kasih. Dia punya hubungan yang baik. Saudara, hari ini ketika engkau diperhadapkan hubungan dengan siapapun, kalau engkau tidak rukun dengan sesama, engkau bukan orang yang kuat. Kalau engkau tidak rukun dengan menantumu, dengan mertuamu, engkau bukan orang yang kuat, engkau lemah. Hari ini kuatkan dan teguhkan hatimu dan berdamailah. Yang keempat, Ruth adalah seorang yang punya inisiatif dan rajin. Dalam pasal 2 ketika mereka bertemu dengan mereka kembali ke tanah Yehuda, Ruth perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Harmonis sekali hubungan mereka ya, saudara. Ruth seorang wanita yang punya inisiatif dan rajin. Saudara, dia memiliki keinginan untuk bekerja. Seorang yang punya inisiatif dan rajin, perempuan yang punya inisiatif, nggak malas. Kemana-mana dia ingin menghasilkan uang, kemana-mana dia ingin menghasilkan sesuatu untuk menghidupi keluarganya. Dan Ruth memutuskan untuk mencari pemasukan. Kenapa? Karena dia hidup berdua dengan mertuanya. Saudara, wanita yang kuat adalah wanita yang punya inisiatif, wanita yang rajin. Pergilah ia sampai ke ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti. Jadi ketika Boas bertanya, siapakah wanita ini? Lalu petani-petani yang lain menjelaskan, oh dia ini kerabat dari ini, begini. Dia seorang perempuan yang merupakan menantu dari Naomi. Dia tidak berhenti memungut dan mengumpulkan jelai di antara berkas
di belakang penyabit. Ia sibuk dari pagi sampai sekarang, seketika pun ia tidak berhenti. Rahasia kekuatan dari seorang perempuan bukan bermalas-malasan. Engkau kuat bukan karena bermalas-malasan. Engkau kuat karena justru engkau rajin. Engkau tidak memberi istirahat kepada tanganmu untuk terus bekerja dan bekerja. Wanita yang kuat adalah wanita yang bergerak, wanita yang bertindak, wanita yang bekerja. Kalau wanitanya tidur-tiduran, malas-malasan, tidak akan mendapat apa-apa. Dia justru akan semakin malas dan semakin lemah. Kita belajar dari Rut, rahasia kekuatan seorang wanita. Ketika seorang perempuan memiliki inisiatif dan rajin, maka berkat-berkat Tuhan pasti akan disediakan bagi dia. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadilah wanita yang kuat. Jadilah wanita yang tidak ongkang-ongkang kaki. Tidak menjadi wanita yang tidur-tiduran, malas, dan tidak mau bergerak. Saudara yang diberkati, kalau engkau mau menjadi wanita yang kuat, hari ini bangkit dari tempatmu dan bergerak, bertindak. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Yang kelima, saudara. Rut seorang yang penuh hormat dan rendah hati. Dia hormat kepada mertuanya. Dia hormat juga kepada orang lain. Dia hormat kepada Boas. Itu sebabnya ada simpati bagi orang yang seperti ini. Diperlakukan seperti apapun dia sopan, diperlakukan seperti apapun dia hormat. Jadi seorang perempuan yang mudah terluka dan tidak bisa menghormati orang lain, dia adalah wanita yang tidak kuat. Hari ini saya mau katakan, firman Tuhan yang berkata bahwa kalau engkau mau melihat kekuatan di dalam hidupmu, mari kita penuh hormat dan penuh dengan belas kasihan kepada orang lain. Nah, firman Tuhan berkata seperti ini. Dalam kitab Rut 2 ayat 10, lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?" Boas menjawab, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upah sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung." Saudara, apa yang kita tabur kita pasti akan tuai. Taburan di sini berbicara soal taburan yang baik. Rut menabur yang baik dalam diri Naomi. Dan orang-orang di Bethlehem Yehuda memperkatakan semuanya itu. Sehingga Boas juga respect, menghargai Rut. Rut seorang yang penuh hormat dan rendah hati sehingga ia beroleh belas kasihan Tuhan. Sikap hatinya kepada Naomi terpancar di dalam apa yang dia lakukan. Sehingga Boas pun simpati kepada dia. Apa yang dia peroleh? Dia beroleh belas kasihan dari Boas. Dengan sengaja dia katakan kepada petani-petani di ladang, dengan sengaja biarlah jelai-jelai itu engkau jatuhkan, supaya dia dapat memungut jelai-jelai itu, supaya Rut bisa mendapatkan jelai-jelai yang banyak. Saudara, seorang yang penuh hormat dan rendah hati akan beroleh belas kasihan dari Tuhan. Yang terakhir, Rut seorang yang tunduk dan dengar-dengaran kepada mertuanya. Pasal 3, Naomi mertuanya itu berkata padanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Bukankah Boas, pekerja-pekerja perempuan yang telah kau temani itu adalah sanak kita? Jadi mandi, beruraplah, berpakaianlah bagus dan pergilah ke tempat pengirikan itu." Jadi Rut perintahkan oleh mertuanya, "Ayo, pergilah ke ladang itu, mandi, beruraplah, pakailah pakaian yang bagus, pergilah ke tempat pengirikan itu." Dan dia memberitahukan strategi supaya Rut di sana, supaya dia beroleh perlindungan dari Boas, dan Boas sebagai salah satu keluarga yang bisa menebus mereka. Apa kata Rut di dalam ayat yang kelima? "Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan." Dan terakhir saudara, Rut seorang yang tunduk dan dengar-dengaran. Apa faedah dari Rut? Ketika dia tunduk dan dengar-dengaran kepada mertuanya,
sesuatu yang terjadi, yaitu pada akhirnya Boas mengembangkan sayap untuk menjadi penebus dari Rut. Saudara, yang kita pelajari di sini, di dalam kisah ini, kekuatan seorang perempuan tidak terletak pada kemolekan dan kecantikannya. Tapi kita belajar dari kisah Rut. Yang pertama, dia seorang yang tulus hati dan setia. Dia seorang yang percaya kepada Allah. Dia seorang yang penuh kasih dan memiliki hubungan yang baik dengan mertuanya, sekalipun mertuanya pahit. Yang keempat, Rut seorang yang punya inisiatif dan rajin. Yang kelima, ia penuh hormat, rendah hati, sehingga ia menabur dan dia menuai belas kasihan dari Tuhan. Yang terakhir, ia tunduk dan dengar-dengaran. Apa yang terjadi? Berkat Tuhan disediakan bagi Rut. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita menjadi wanita-wanita yang cerdas, wanita yang kuat bukan karena kecantikan kita. Amsal 31 ayat 25 berkata seperti ini. Ayat 25 sampai 30. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong. Kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Saudara, seorang wanita yang kuat, seorang wanita yang berkenan di hadapan Tuhan, bukan karena kemolekan dan kecantikan, tetapi seorang wanita yang mau dibentuk karakter dan kepribadiannya di dalam Tuhan. Rahasia kekuatan seorang wanita adalah di dalam sikap hidupnya yang takut akan Tuhan, serta karakternya yang baik dan melayani, bukan pada kemolekan dan kecantikannya. Amin. Mari saudara, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan menyimpan dosa, tetapi jadilah wanita yang kuat. Saya akan berdoa untuk kita semuanya. Bapak, terima kasih kalau pada hari ini ada kaum wanita yang mendengarkan firman Tuhan ini dan belajar dari kisah Rut. Kami belajar Tuhan, bahwa hidup kami banyak hal yang harus diubahkan. Sikap, karakter, perbuatan. Seringkali kami tergoda untuk kecewa. Seringkali kami tergoda untuk menyalahkan keadaan. Seringkali kami tergoda untuk pahit. Tapi akibat dari semua itu, manusia dan perhiasan manusia batinia kami tidak lagi cantik, Tuhan. Tidak lagi kuat, Tuhan. Kami berdoa agar kami menjadi wanita-wanita yang hebat yang diberkati Tuhan dengan kekuatan yang berasal daripadamu. Diberkatilah pribadi-pribadi yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Kami percaya di dalam nama Yesus, wanita-wanita yang takut akan Tuhan akan dipulihkan, berkati. Bahkan kami berdoa kalau ada ibu-ibu janda yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kuatkan mereka Tuhan. Mungkin ada wanita-wanita yang belum mendapatkan jodoh, dia sendiri Tuhan. Kuatkan mereka Tuhan. Dan biarlah kami menabur apa yang baik, supaya kami menjadi wanita-wanita yang hebat, wanita-wanita yang pulih dari sakit hati, pulih dari karakter yang buruk, tidak menyerah dengan keadaan, tidak bermalas-malasan, rajin, dan mau hidup benar dalam Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang terangkat, dalam nama Yesus pertolongan Tuhan ajaib bagi kami. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, diberkatilah engkau wanita-wanita yang takut akan Tuhan, dan diberkatilah engkau pria-pria hebat yang menjadi orang-orang yang menjadi berkat buat wanita-wanita hebat di tempat ini. Haleluya, amin.